Bayangin kamu menitipkan buah hatimu ke pondok pesantren, tempat yang dianggap aman untuk kehidupan sehari-hari. Dengan harapan, dia dididik bisa menjadi seorang ahli sorga. Kamu mempercayakan anakmu untuk dididik dan dijaga oleh orang yang kamu anggap soleh tanpa celah. Tapi ternyata, di balik gelar agung dan jubahnya itu, dia justru adalah seorang predator yang merusak masa depan buah hatimu. Tragedi di pondok pesantren Pati ini bisa viral bukan karena kebetulan. Kejahatan berkedok agama ini terungkap karena keberanian dari salah satu korban dan orang tuanya untuk melaporkan kejadian ini. Dan ternyata, laporan ini mengungkapkan fakta yang lebih mengerikan lagi. Karena diperkirakan ada sekitar 50 lebih korban tindak pelecehan dan juga pemerkosaan. Dan yang sedihnya adalah, banyak dari mereka adalah yatim piatu. Bagaimana cerita detailnya? Kita akan bahas cerita ini lebih lengkap di video hari ini. Sobat Jiwa, bayangin kamu ada di sebuah tempat yang kamu anggap suci secara agama, tempat kamu menimba ilmu agama, dan bahkan tempat kamu belajar untuk memanen ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata, bukannya kamu dapat tuntunan untuk menjadi ahli sorga, kamu malah dijerumuskan ke dalam neraka dunia. Dan neraka dunia ini ada di desa di wilayah Tlogo Wungu, Pati, Jawa Tengah. Sebuah bangunan berwarna hijau bergaya asrama khas pesantren yang ada di pelosok-pelosok Indonesia. Dan di gedung hijau ini, kegiatan dimulai jauh sebelum matahari berani muncul. Jam 3 pagi sudah ramai oleh langkah santri-santri yang berangkat untuk sholat tahajud. Kamu bakal melihat pemandangan yang bikin adem, karena santri-santri dengan pakaian dan juga sarung yang rapih, dan juga ada santriwati dengan mukena putih bersih, semuanya itu dalam keadaan menunduk, nggak ada yang berani bersuara keras, karena mereka lagi khusyuk melakukan ibadah. Kegiatan di Ponpes ini berjalan rutin dan disiplin, Sobat Jiwa. Habis subuh, mereka lanjut mengaji kitab kuning, hafalan ayat Al-Quran, sampai sekolah formal. Dan sorenya, ada kegiatan dalam, yaitu sebuah istilah buat santri yang suka bantu-bantu di rumah pengasuh. Dan disinilah letak keistimewaannya. Menjadi santri dalam itu dianggap istimewa karena mereka bisa dapat barokah langsung dari sang guru. Di mata warga sekitar dan para santri, sosok pengasuh di sini bukan cuma sekedar guru. Dia adalah standar kebenaran. Orang-orang rela ngantri berjam-jam cuma buat salim aja, Sobat Jiwa. Karena apa? Karena doktrinnya kuat banget. Kepatuhanmu pada guru adalah kunci sorgamu. Semuanya terlihat tertib dan teratur, tapi di balik gedung yang dipenuhi oleh lantunan pelafal Al-Quran itu, ada sebuah rahasia busuk yang tersimpan dengan sangat rapih. Sesuatu yang gak pernah dibayangkan oleh para orang tua yang menitipkan anaknya di sana. Bahwa tempat yang mereka pikir adalah tiket surga, justru malah menjadi neraka yang merenggut masa depan buah hatinya. Kita sebut aja ada satu santriwati, kita namakan dengan nama Siti. Mohon maaf ya. Suatu hari Siti telat masuk kelas mengaji. Hanya beberapa menit saja. Kalau di tempat lain mungkin hal itu biasa. Tapi di sini, telat mengaji adalah tiket masuk ke dalam ruang berkah, katanya. Kemudian Siti dipanggil ke ruang pribadi sang pengasuh ponpes. Siti gemeteran dan takut dimarahi oleh sosok yang paling dihormati di seluruh ponpes tersebut. Tapi bukannya dapat teguran, dia malah dapat kalimat yang manipulatif banget. Siti, kamu punya banyak noda hitam di batinmu. Hanya saya yang bisa membersihkannya. Itu adalah bentuk dari transfer barokah tadi. Kemudian Siti kebingungan, dia nggak ngerti, tapi karena sosok di depannya itu adalah dianggap sosok yang suci di mata agama, maka Siti cuma bisa diam. Dan disitulah harga dirinya dirampas atas nama kebarokahan. Dia keluar ruangan dengan perasaan hancur, tapi dia dipaksa percaya kalau dia baru saja dapat barokah. Di kasus lain ada lagi, Sobat Jiwa. Ada korban yang sampai hamil bahkan. Dia panik, dia nangis, kemudian lapor kepada pengasuh ponpes tersebut. Tapi responnya apa? Bukannya tanggung jawab. Si pengasuh suci tadi malah cuci tangan. Dia malah menjual santriwati ini. Dia panggil jemaah laki-laki yang usianya jauh lebih tua, kemudian bilang, ini adalah tugas mulia. Nikahi dia untuk menjaga nama baik pondok. Si korban akhirnya dinikahkan paksa saat perutnya mulai besar. Tanpa cinta, tanpa pilihan. Dan begitu bayinya lahir, dia malah diceraikan. Dibuang kayak barang bekas yang udah nggak ada gunanya lagi. Semuanya dilakuin cuma buat satu hal, melindungi reputasi pengasuh dan pondok pesantren. Dan dari 50 korban itu, Sobat Jiwa,
Seperti yang kita bilang tadi, banyak diantaranya adalah yatim piatu. Saya rasa iblis saja tunduk sama kelakuan pengasuh ponpes ini ya Sobat Jiwa. Tapi pertanyaannya nih ya, gimana bisa dia melakukan ini ke 50 orang lebih tanpa ada yang berani teriak? Ini the real penistaan agama di mana kesucian agama Islam digunakan untuk memuluskan niat iblis seseorang. Kita sering banget teriak-teriak bela agama, entah itu perang di luar negeri, penistaan agama di kancah politik Indonesia, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tapi kalau urusannya umatnya sendiri yang melakukan, kayaknya jadi punya hobi baru. Yaitu apa? Bungkem. Kita lebih malu menghujat iblis yang beragama Islam daripada teriak untuk keadilan masa depan anak-anak yatim piatu yang dirampas ini. Sobat Jiwa, coba sekarang kita jujur-jujuran sama diri kita masing-masing. Kenapa sih pelaku tadi bisa lolos melakukan kejahatan yang keji selama bertahun-tahun? Di lingkungan yang orang-orangnya itu notabene belajar agama tiap hari, menghafalkan ayat suci setiap hari, dan juga melakukan aktivitas-aktivitas yang dianggap baik oleh semua orang. Emang nggak ada ya orang-orang di lingkungan mereka yang lebih takut sama Tuhan daripada takut sama pengasuh ponpesnya? Dan jawabannya sederhana sebenarnya Sobat Jiwa. Banyak yang terlalu terobsesi dan silau sama gelar agama. Di negara ini gelar itu bukan sekedar panggilan. Gelar itu kayak golden ticket masuk Indonesian Idol gitu lah. Bisa langsung tembus ke sorga gitu. Begitu seseorang dipanggil Habib, Kiai, Ustadz, atau bahkan Haji, kita mendadak kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis. Seolah-olah gelar agama itu adalah sertifikat halal yang membenarkan mereka yang melakukan apapun, termasuk perilaku seperti ini. Banyak sekali dari kita yang silau sama gelar agama. Terlalu dibutakan sama embel-embel agama, tapi malah nggak punya logika. Kalau ada yang salah, nanti pasti bilangnya gini, ah jangan suuzon, beliau kan ahli agama, gitu. Terus misalnya kalau ada yang aneh, jangan dikritik, nanti kualat. Kita berhenti melihat karakter, yang kita lihat cuman gelar. Dan kamu tahu siapa yang paling hobi mainin gelar-gelar kayak gini? Orang-orang yang haus kuasa. Lihat aja tiap musim politik. Agama tiba-tiba jadi komoditas paling laku di pasar. Ayat-ayat Tuhan dipotong-potong, dijadiin bungkus supaya jualan kekuasaannya laku. Kita nggak lagi mencari pemimpin yang berintegritas, tapi kita cuma mencari siapa yang paling jago kelihatan soleh di depan kamera. Ironis banget kan ya Sobat Jiwa? Kita sering teriak bela agama saat simbolnya dihina orang lain. Tapi kita mendadak gagu saat agama itu sendiri dijadikan tameng untuk menipu, memeras, korupsi, sampai merusak masa depan anak cucu kita. Pertanyaannya Sobat Jiwa, mau sampai kapan? Menyembah berhala gelar seperti kayak sekarang. Sobat Jiwa, kepikiran nggak sih kenapa standar dosa di kepala kita itu beda-beda? Ini disebut sebagai pilih-pilih dosa sesuai selera sosial. Banyak yang mengaku-ngaku Islam di negara ini lebih kencang teriaknya kalau sudah berurusan sama babi atau bersentuhan sama anjing. Tapi kalau urusannya korupsi, seks bebas, atau manipulasi mental yang dilakukan orang-orang berkuasa, malah lebih santai dan memaklumi. Kenapa? Karena babi itu najis yang kelihatan. Sementara menghancurkan hidup orang lain, itu adalah najis yang nggak ada bentuk fisiknya. Jadi dianggap lebih enteng. Akar masalahnya cuma satu Sobat Jiwa, yaitu kepatuhan buta. Kita dididik untuk patuh tanpa bertanya. Kita diajarin kalau kebaikan itu sama dengan kepatuhan. Sehingga pada akhirnya kita nggak bisa tuh bedain mana kepatuhan karena takut dihukum di neraka dan mana yang kesadaran karena cinta pada kebenaran. Saat kamu patuh karena takut kualat, takut dosa, takut masuk neraka, atau takut dikucilkan, itu sebenarnya bukan iman. Itu namanya transaksi. Kamu sedang melakukan nego dagang sama Tuhan yang kamu yakini. Tapi saat kamu punya kesadaran, kamu bakal tahu kalau ada yang salah, kamu berani untuk speak up. Meskipun yang melakukan itu adalah orang yang punya gelar agama sekalipun. Kamu bakal berani untuk bilang tidak saat perintah dari orang yang bergelar agama mulai menabrak aturan kemanusiaan. Satu hal yang perlu juga kita ingat Sobat Jiwa, bahwa Tuhan kasih kita akal bukan buat dipajang, tapi buat jadi filter. Kalau agamamu hari ini bikin kamu berhenti berpikir kritis, dan malah membiarkan kezoliman terjadi di depan mata, coba cek lagi. Jangan-jangan yang kamu pelajari selama ini itu bukan agama, tapi cuma cara menjadi pengikut yang nggak punya jiwa. Nah, sekarang pertanyaannya, kita harus gimana Sobat Jiwa? Apakah kita harus berhenti percaya pada semuanya? Nggak gitu juga ya. Justru kita harus kembali ke pendalaman spiritual. Kita sebenarnya punya warisan nilai yang luar biasa presisi untuk menjaga kewarasan kita sebagai manusia. Di Bali misalnya, ada konsep Trihita Karana.
Keseimbangan hubungan antara kita dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan juga dengan alam semesta. Semuanya itu setara. Nggak ada yang boleh dikorbankan. Kemudian di tanah Sunda juga ada kearifan Sundayana, mengajarkan kita tentang tata salira, tata nagara, sampai tata buana. Artinya, sebelum kamu sibuk mengatur dunia dan menghakimi orang lain, beresin dulu tata saliramu itu. Beresin dulu karakter dan integritas dirimu sendiri. Dan di Islam pun konsepnya juga lebih kokoh lagi. Ada yang namanya hablum minallah, hablum minannas, dan juga hablum minal alam. Tapi masalahnya kita hari ini, kita terlalu obsesif, bahkan agresif, mengurusi hablum minallahnya orang lain. Kita sibuk ngitungin dosa orang lain, sibuk menilai ibadah orang. Tapi di saat yang sama, kita lupa memperbaiki hablum minallah diri sendiri dan hablum minannas kita, yaitu hubungan kita dengan manusia lain. Emang nggak malu ya, sok-sokan berperan Tuhan di hadapan orang lain? Kita mungkin lupa kalau sholat itu yang benar seharusnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita lupa kalau hijab yang lebar seharusnya dibarengi dengan hati yang juga luas untuk memaafkan dan melindungi sesama. Ibadah paling tinggi itu bukan cuma sujudnya yang lama di atas sejadah, tapi bagaimana caramu memanusiakan manusia. Bagaimana kehadiranmu bisa bikin orang di sekitarmu merasa aman, nyaman, dan juga terlindungi. Bukan malah merasa takut dan juga terintimidasi. Agama itu diturunkan untuk membebaskan jiwa, bukan untuk membelenggu logika. Ini adalah panduan untuk mencintai, bukan alat untuk mendominasi. Nah, Sobat Jiwa, mari kita sama-sama mulai introspeksi ke diri kita masing-masing ke dalam. Kita berhenti jadi umat yang ketakutan dan mulai jadi hamba yang sadar. Dan jangan membiarkan iman kita buta. Karena pada akhirnya, Tuhan gak akan tanya kamu haji apa bukan. Kamu habib apa bukan. Kamu syekh apa bukan. Terus lolosin kamu gitu aja ke surga. Gak seperti itu juga konsepnya. Tuhan akan melihat seberapa dekat kamu bisa merasakan itu dengannya. Seberapa luas manfaat kamu untuk orang-orang di sekitarmu dan juga alam semesta. Dan ketika kita berbuat baik, seberapa tulus hatimu saat gak ada satupun manusia yang melihatnya. Terima kasih buat Sobat Jiwa semua yang sudah menyimak video ini hingga akhir. Buat Sobat Jiwa yang ingin menambahkan insight, please jangan ragu-ragu untuk klik komen di bawah ini. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.